karena itu dapat menjadi pencemaran, kita mencari suatu cara untuk mengurangi limbah pabrik itu. Akhirnya kita menemukan menggunakan eceng gondok. Nah, terus kita menemukan sebuah batu dari Klaten atau Jogonawan, itu namanya zeolit. Dia mempunyai kandungan magnesium itu yang bisa menjernihkan air itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing mulai dari yang sebelah kiri. Nama saya Nihal Diana Zira dari kelas 11 IPA 3 MA. Nama saya Putri Antino Laskia dari kelas 11 IPA 4 MA. Nama saya Nabila Isyazara dari kelas 11 IPA 3 MA. Nama saya Safiana Masura dari 11 IPS 2 MA. Nama saya Salma Nadira Auli dari kelas 11 IPS 2 MA. Hai, nama saya Umi Habibah dari kelas 12 IPA 3 Madrasah Aliyah. Halo, nama saya Fatia Lubna, saya dari kelas 12 IPA 4 Madrasah Aliyah. Dan saya Radiatul Tauhidah dari kelas 12 IPA 4 Madrasah Aliyah. Kita memenangkan lomba dari perlombaan bernama WISE dari singkatan World Invention Competition Exhibition. Kita menang dari WISE atau World Invention Competition and Exhibition dari ISA 2020-2021. Di situ kita meneliti penelitian bertajuk kimia, yaitu the utilization of sulfonamide modified polyhistinic absorbent textile dye type rhodamin B. Judul yang kita angkat itu The Use of Jogonawan's Natural Zeolite Hydroxide System Within Ammonia Waste Control Harvesting Catfish in As-Salam Islamic Modern Boarding School. Sekitar 300-an peserta, terus dari 29 negara. Nah, negaranya itu kayak Malaysia, Filipina, USA, UK gitu. Terus juga lomba ini nggak diikutin cuma sama SMA, yang ikutin juga ada dari kuliahan. Kurang lebih terdapat 300 peserta dari 29 negara, antara lain ada Korea, ada Jepang, ada Malaysia, ada Turki, USA, dan masih banyak lainnya. Dan itu diikuti dari tingkat SD sampai UNIF, jadi nggak cuma SMA doang. Jadi sebenarnya dari penelitian kita ini, kita tuh meneliti bahwa khususnya di Solo itu kan banyak kayak namanya home industry yang memproduksi batik. Nah, limbah-limbah pewarna batik itu mengandung rhodamin B, sedangkan rhodamin B itu dapat menjadi pencemaran untuk air-air lingkungan sekitar. Karena itu dapat menjadi pencemaran, kita mencari suatu cara untuk mengurangi limbah pabrik itu. Akhirnya kita menemukan menggunakan eceng gondok. Ntar intinya eceng gondok itu bakal dicampurkan menggunakan larutan induk, terus kita jadi penyerap agar air itu menjadi lebih jernih. Jadi kita meneliti tentang sebuah zat dari kimia, itu namanya zeolit. Jadi dia kalau misalnya dimasukin ke dalam air yang kotor, seperti kita ngambil risetnya di kolam yang di Labar, nah, kolam lele itu kan kita punya banyak yang diproduksi buat resto ya biasanya. Itu kan harus pakai budidaya lele yang membutuhkan padat tebar gitu, sehingga air di situ harus mengalir dan harus tetap jernih. Nah, terus kita menemukan sebuah batu dari Klaten atau Jogonawan, itu namanya zeolit. Dia mempunyai kandungan magnesium itu yang bisa menjernihkan air itu. Jadi nanti lelenya itu bisa berkembang biak secara lebih banyak, sehat gitu. Untuk pengalaman yang paling mengesankan itu sebenarnya banyak dari selama kita proses mengerjakan penelitiannya atau sama kita proses presentasinya. Tapi di saat proses presentasi itu, di waktu itu tuh kita agak keteteran gitu, jadi kita belum sempat memindahkan file foto-foto yang seharusnya kita tunjukkan dari kamera ke komputer. Akhirnya saat presentasi kita malah menunjukkan foto-foto di saat kita tuh having fun di Pas lagi penelitian itu gitu. Di sana sih sebenarnya kalau dipikir-pikir ya buat malu juga, tapi untungnya bagian MC dan bagian judges malah terhibur oleh kakak kita yang padahal itu tuh sesuatu yang
memalukan, tapi kalau dipikir-pikir juga itu biar nggak terlalu tegang banget, jadi mungkin tuh bisa menjadi nilai plus juga gitu. Yang mengesankan pertama kali adalah ketika kita habis riset 7 hari itu habis ngerendam si zeolitnya itu ke dalam glass beaker. Iya, Glass beakernya itu airnya dari apa namanya? Butek gitu ya bahasa Jawanya, butek, keruh. Terus tahu-tahu jadi jernih gitu kan. Wow, wow gitu kayak kan. magic. Kayak kaget gitu. Ternyata berhasil penelitiannya. Habis itu yang kedua adalah karena kita di sini anak boarding, jadi kita keterbatasan alat komunikasi. Jadi kita punya laptop doang gitu. Dan itu kan kita komunikasinya lewat email. Nah, kita itu waktu hamin semenit 5 menit presentasi jam 10 pagi, itu kita belum dapet linknya. Habis itu kita ke Instagramnya Wise Isa, terus kita balesin SG-nya gitu. Alhamdulillah ada satu partisipan dari Bali, dia baik banget, jadi dia ngasih kita link sehingga dia yang bisa bikin kita sampai sini gitu. Tentu saja dari kerja sama tim. Yang kedua dari pembimbing, petugas laboratorium, dan ustadz-ustadzah dari Asalam. Yang ketiga tentu saja doa dan restu dari kedua orang tua masing-masing. Terutama ya tim kita sendiri, kerja sama kita. Meskipun aslinya kita berlima, tapi yang masih di rumah, tapi alhamdulillah koordinasi antara kita berlima tetap jalan. Terus yang kedua, ustadz pembimbing yang selalu sabar nemenin kita di lab, selalu nge-support kita, padahal juga sebenarnya beliau sibuk ada urusan yang lain. Ustazah Heri. Ya, Ustazah Heri. Oh iya, Ustazah Heri selaku ibu labnya. Habis itu Ustazah Asalam yang selalu doain kita. Terus juga teman-teman yang selalu nge-support kita. Terus doa orang tua, restu orang tua, sama ridho Allah juga. Cita-cita saya sih pengen jadi businesswoman. Nah, rencananya lebih ke yang bagian teknologi pertanian gitu sih. Jadi mengembangkan pakan ternak gitu. Kalau dari saya sendiri sih masih belum tahu untuk kedepannya pengen jadi apa, tapi lebih ingin bagian komunikasi seperti Ilkom atau HI, untuk lebih bisa menyampaikan pendapat-pendapat orang atau mendebatkan sesuatu di hadapan orang lain, memperjuangkan hak-hak orang lain. Kalau enggak, desain grafis juga, karena saya lebih suka mendesain atau mengkomunikasikan sesuatu lewat barang, produk, dan yang lainnya gitu. Jadi untuk dari saya sendiri, karena saya tipe orang yang suka ngitung, suka melogikakan sesuatu, jadi saya pengen masuk di teknik, dan kebetulan saya juga suka kimia, jadi saya pengen masuk dan berkecimpung di teknik kimia. Kalau saya masih belum tahu pengen jadi apa, tapi kalau untuk sekarang pengen jadi penerjemah novel, jadi suka mentranslate dari bahasa Inggris ke Indonesia. Kalau dari saya belum tahu pengen jadi apa buat kedepannya, tapi mulai tertarik sama jurusan psikologi. Kalau saya, cita-cita impian yang pertama adalah bermanfaat untuk orang lain, itu yang pertama. Jadi saya bisa bersedekah dengan uang yang saya hasilkan dengan orang-orang yang di sekitar saya itu bermanfaat gitu, dan mereka merasakan kesejahteraan, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin membangun masjid. Dari hasil kerja keras saya itu dapat bisa membangun masjid di berbagai kota di Indonesia. Itu yang kedua, sehingga di masjid itu bisa menjadi tempat tinggal bagi orang-orang yang tidak mempunyai rumah. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena saya ingin meneruskan saham orang tua saya sampai ekspor ke luar negeri, terutama ke Prancis, karena di sana adalah the first fashion gitu. Karena di sana the first fashion, jadi aku pengen mengembangkan sampai sana, kalau bisa bikin butik di sana. Harapannya bisa kuliah di Fakultas Kedokteran. Harapannya lagi kalau misalnya emang bisa kuliah di sana, dapat izin buka praktek, pengen buka praktek yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi nggak perlu orang itu yang mau periksa punya uang atau enggak, selagi mereka butuh buat bantuan, kita bakal nolong kayak gitu. Yang penting kita bisa bermanfaat dulu buat mereka. Kalau masalah rezeki, itu juga ntar bakal ngalir sendiri. Kalau misalnya ntar kuliah jadi ngambil hubungan internasional, pengennya kerja di luar negeri karena dari kecil lahir dan hidup di sana, jadi pengen kerja di sana di kedutaan. Dari kita itu pesannya adalah jadilah
kalian manusia yang bermanfaat bagi orang lain, menghasilkan sebuah produk yang bermanfaat dan juga memiliki kesejahteraan yang lebih gitu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sedikit cerita pengalaman dari kami semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum